Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Tahsinul Quran, metode tertila bersajak yang saya muliakan, kita awali dengan membaca basmalah untuk kajian kita tertila bersajak pada kajian yang ke-7 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pecinta Al-Quran, pecinta Tahsinul Quran, materi demi materi kita sudah lalui, termasuk juga tentang sifatul huruf sebagai materi yang kita lanjutkan dalam pertemuan kali ini. Perlu kita mengulas kembali secara singkat tentang materi yang sudah Al-Faqir sampaikan mengenai sifatul huruf ya. Sampai di kolom kelima yang sudah kita bahas merupakan sifat berlawanan, sehingga bila 5 kolom kali 2 sifat huruf tentu total menjadi 10, tambah 1 di kolom kedua ada tawassut menjadi 11. Lanjut berikutnya adalah sifat yang tidak berlawanan. Apa diantaranya? Pertama, sofir. Di kolom ke-6 ini sifat sofir dan qalqalah. Sofir apa? Suara berdesir. Ingat, bedakan antara berdesis dengan berdesir. Berdesis adalah hembusan nafas, sedangkan berdesir adalah bukan hembusan nafas tapi terkait dengan suara ya. Kalau berdesis kaitannya dengan nafas, sedangkan berdesir kaitannya dengan suara. Contoh pada zai, z, sod, as, sin, as, sa, si, su, so, si, su, za, zi, zu. Nah, itulah hubungannya kata sofir dengan apakah itu suara atau nafas ya. Jadi sofir itu suara berdesir, hurufnya ada 3, zai, sin, sod. Bagaimana memahaminya? Perhatikan baik-baik. Untuk huruf zai, bila kita mencari di hamas tidak ada, maka tentu zai itu bukan huruf yang dibaca berdesis. Artinya huruf zai ketika dilafalkan tidak ada nafas yang keluar. Yang ada apa? Yang ada adalah suara desir, zazizu. Nah, sehingga menjadi contoh atau praktek yang mudah untuk bagaimana memahami zai adalah tempelkan telapak tangan kita di dekat mulut lalu baca huruf zainya. Zazizu baz, zazizu baz, zuzan zanizazna, minal muzni mazizan zaniza. Bila ada getaran di tangan, itu adalah getaran sebagai hasil dari sofir itu tadi, suara desir. Tapi kalau huruf itu ada hamesnya, sin misalkan, di samping desir ada juga di situ terasa hembusan. Sasi subas, sasi subas, zazi zubaz. Terasa sangat berbeda antara zai dengan sin. Nah, yang ketiga adalah soda, sasi subas. Tentu di sini ada hembusan nafas, ada juga bunyi desir yang mengakibatkan ada terasa getar di telapak tangan kita. Karena soda ini adalah masuk juga di bagian huruf hamesnya. Sasi subas, susan sanisasna, minal musni masisan sanisa. Baik. Sofir suara berdesir, hurufnya 3, zaisin sod qalqalah, suara pantulan contohnya aqa ata aba aja ada.
Qalqalah suara pantulan. Contohnya aqa, apa, aba, aja, ada. Dalam prakteknya perlu diperhatikan bahwa qalqalah itu pilihannya diantaranya ada dua. Satu, bunyi pantulan adalah aqrabu ilal fathi. Bunyi pantulan itu lebih ke fathahnya huruf. Bila qaf fathah qa, maka pantulannya berbunyi aqa, iqa. Bila ta fathah ta, maka bunyi pantulannya adalah muta, ya, bita. Bila ba fathah ba, maka bunyi pantulannya adalah watab, bukan watab. Maka bunyi pantulannya adalah abi lahabin watab. Wama kasab, bukan wama kasab. Fa idza faraghta fansab, bukan sab. Wa ila rabbika farghab, bukan farghab. Pilihan kedua adalah sesuai dengan harokat sebelum huruf qalqalah. Kalau sebelumnya dhammah, maka muqmahun. Kalau sebelumnya fathah, makanya mim baqaliha, bacanya mim baqaliha. Kalau huruf dal sebelumnya fathah, berarti madrasah, ya, ahada. Kalau sebelumnya dhammah, berarti mudbirin. Nah, inilah pilihan dalam membaca huruf qalqalah. Hurufnya ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Dalam lagu ini dipraktekkan bagaimana membaca qalqalahnya. Aqa, ata, aba, aja, ada. Bicara qalqalah, ada 3 macam qalqalah, ada sughra, kubra, akbar. Penjelasannya di buku halaman 27. Bisa dilihat di halaman 28. Apa katanya? Qalqalah sughra adalah bila huruf qalqalah sukunnya asli. Qalqalah kubra bila huruf qalqalah sukunnya tidak asli. Qalqalah akbar bila huruf qalqalah bertasydid. Maka kita menghindari penjelasan qalqalah yang menerangkan bahwa qalqalah sughra bila huruf qalqalah mati di tengah kata, kubra bila huruf qalqalah mati di akhir kata. Ini sebenarnya tidak mencakup semua contoh qalqalah, walaupun ada benarnya. Kolom berikutnya, kolom kelima, sebagai kolom terakhir dalam pembahasan kita di bagian ke-6 pembelajaran tahsinul Quran tartila bersajak adalah sifat al-idlaq dan ismat. Al-idlaq firra min lubbin, keluarnya dengan lancar, lawannya ismat artinya hati-hati dan tak lancar. Firra min lubbin, 6 huruf untuk ismat, untuk al-idlaq. Fa fi fu bath rari rubar, ma mimu bam nani nuban, lalilu bal babi bubab. Firra min lubbin, keluarnya dengan lancar. Maka jangan dipaksakan, jangan ditekan, biarkan mengalir apa adanya untuk huruf-huruf tersebut. Untuk ismat artinya hati-hati, ya, dan tidak lancar dalam pelafazannya. Bagaimana dalam prakteknya? Tentu seperti yang kita maklumi dari bacaan-bacaan masyayikh para qurra yang dapat dijadikan sebagai rujukan di dalam kita membaca Al-Quran. Nah, inilah 5 kolom pertama dalam pembahasan sifatul huruf.
Kalau satu kolom, anggap saja 2 sifat karena dia berlawanan. 5 kali 2, 10. Ditambah 1 pada kolom kedua tadi ada sifat tawassut, tengah-tengah, maka total sampai kolom kelima adalah ada 11 sifat huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari. Sebagai penutup, Al-Faqir akan bacakan kembali bagaimana melakukan sifatul huruf pada halaman 26 dalam buku Metode Tartila Bersajak. Fahathahu syakhsun sakat, 10 hurufnya hamas, nafas berhembus berdesis, lawannya jahar ditahan, syiddah ajid qatin bakat, yakni suara tertahan, ar-rakhawah tak ditahan, tawassut lin umar sedang, khussadatin qil isti'la, pangkal lidahnya terangkat, lawannya sifat istifal, pangkal lidahnya di bawah, sadata huruf itbaq, tengah lidahnya terangkat, lawannya sifat lekatkan ke langit-langit, lawannya sifat infitah, al-idlaq firra min lubbin, keluarnya dengan lancar, lawannya ismat, artinya hati-hati dan tak lancar. Baik sahabat pecinta Al-Quran dan tahsinul Quran yang saya muliakan, demikian pemaparan tentang sifatul huruf. Semoga kita bisa memahami dan bisa kita menerapkan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.